Rekaman CCTV, Irjen Polisi Verdi Sambo masuk rumah terlebih dahulu, kemudian rombongan dari Magelang. Pak, CCTV-nya udah diganti, Pak. Nah, nanti kalau penyelidikan dari Komnas HAM bagaimana, Pak? Kan CCTV udah diganti. Apakah itu termasuk dari bahan penyelidikan? Semua hal terkait peristiwa ini pasti kami tanya. Semua hal atas tindakan, apakah itu tindakan yang menurut teman-teman, menurut publik, misalnya ini kurang rasional dan sebagainya, ataukah itu logis dan sebagainya, atau penglihatan orang ini luka tembak, luka sayatan, luka macam-macam, ya kita harus uji dia, gitu. Nah, apakah mungkin misalnya CCTV dan sebagainya akan di-trace sama Komnas HAM? Mungkin lah, kami punya pengalaman. Kalau kita bicara CCTV, kemudian dengan adanya CCTV kasus ini ditingkatkan, saya kalau dari sisi sebagai saksi, selalu saya mempertanyakan dulu, CCTV ini nanti kita lihat ada dua tujuan. CCTV ini adalah menjadi sebagai pembongkar ataupun justru umpamanya untuk menjadikan perangkat untuk penyangga. Oke, ya, karena setiap CCTV itu isinya belum tentu benar. Kita bicara fakta aja, kita bicara maksudnya di sini. Jadi saat adanya CCTV, biasanya kalau orang biasa langsung mempercayai dan kemudian mengolah saja sama CCTV-nya. Kalau saksi yang kayak saya, justru saya akan menguji CCTV itu dulu, ya, kebenaran CCTV tersebut, logika data yang tampil, lingkungan yang terciptakan dari gambarnya semua. Mungkin perkembangan apakah ada saksi-saksi yang akan diperiksa lagi, kemudian juga nanti apakah ada bukti-bukti yang juga akan diperiksa oleh lapor dan sebagainya. Tapi untuk sampai dengan keputusan menaikkan status ke penyidikan berarti bukti sudah dinyatakan cukup. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI mengungkapkan isi rekaman CCTV di Duren 3 terkait kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Komnas HAM mengatakan berdasarkan rekaman video memperlihatkan Brigadir Joshua masih hidup saat tiba di Duren 3 sepulangnya dari Magelang pada Jumat 8 Juli. Diperlihatkan 20 video dari Magelang sampai area Duren 3, bahkan sampai Rumah Sakit Kramat Jati. Begitulah kata anggota Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam. Menurut dia yang paling penting dalam video itu ialah di area Duren 3. Tempat video memperlihatkan ada Irjen Pol Verdi Sambo yang masuk terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian ada rombongan dari Magelang. Dari situ terlihat ada Ibu Putri, ada Brigadir Joshua, dia masih hidup sampai di Duren 3, rombongan lainnya dalam kondisi hidup dan sehat. Disebutkan pula bahwa 20 video yang diperlihatkan oleh Cyber Polri dan Lefor Polri kepada Komnas HAM tersebar di 27 titik mulai dari Magelang, Duren 3 hingga Rumah Sakit Kramat Jati. Khusus video dari Magelang sampai Duren 3, salah satu hal yang penting dilihat oleh Komnas HAM ialah Brigadir Joshua masih hidup. Selain diperlihatkan soal video, tim dari Komnas HAM juga ditunjukkan soal monitoring keberadaan atau jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren 3 dan Magelang. Bahan yang diberikan kepada Komnas HAM itu akan kembali dipelajari. Hal ini guna memastikan dan mengusut tuntas kematian Brigadir Joshua. Terkait dengan permintaan keterangan cyber dan digital forensik, kata Anam, akan kembali dilanjutkan Komnas HAM pekan depan. Hal ini mengingat ada beberapa penggalian informasi yang membutuhkan dukungan teknologi. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Kusno Widakso, meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait kejanggalan kematian Brigadir Joshua. Ia meminta publik untuk menunggu tim khusus mengungkap puzzle atau teka-teki terkait kasus ini. Kejanggalan demi kejanggalan yang menjadi sorotan publik, menurut Wisnu diakibatkan asumsi yang terbentuk ketika kepingan puzzle masih belum lengkap. Oleh karena itu, dia meminta kepada publik untuk menunggu tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk melengkapi kepingan puzzle tersebut. Kuncinya, kata Kisnu, sebenarnya keterlibatan dan keterbukaan informasi. Menurut dia, untuk melengkapi sebuah puzzle, ada informasi yang bisa diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya korban, saksi, dan bukti lainnya. Selain itu, Kisnu menyebut ponsel dari para yang diduga terlibat dalam kasus ini juga diperiksa oleh ahlinya. Tindakan ini bertujuan untuk memeriksa call data record, pertukaran pesan, dan lainnya. Namun kata dia, belum tentu langkah tersebut bisa memudahkan untuk memberikan penjelasan. Ya, tentu saja belum, karena data itu hanya menunjukkan telah terjadi komunikasi antara jam sekian sampai jam sekian. Kemudian tidak terjadi komunikasi lagi jam sekian. Begitulah ucapnya. Di samping itu, Kisnu mengingatkan publik jangan beranggapan bahwa setiap orang yang meninggal dalam kasus kejahatan itu merupakan korban. Tapi masalahnya, tutur Kisnu, sering seseorang yang memulai itu memunculkan definisi situasi yang baru. Definisi situasi baru itulah menyebabkan audiens merespon. Dan ketika mendapat respon, sosok yang memulai ini kemudian merespon balik. Sampai pada satu titik,
Pertukaran simbol ini mencapai titik kritis. Disitulah kemudian terjadi pembunuhan, kekerasan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Sejumlah fakta baru tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat diungkap Komnas HAM. Fakta baru tewasnya Brigadir Joshua ini dapat setelah Komnas HAM memanggil sejumlah saksi, seperti keluarga, dokter forensik, hingga rekan ajudan Verdi Sambo dan Baradae yang selama ini dituduh sebagai pelakunya. Fakta baru tewasnya Brigadir J ini menjawab sejumlah asumsi yang beredar di masyarakat. Berikut fakta-fakta baru tersebut. Pertama, tidak tewas dalam perjalanan. Dugaan Brigadir J tewas dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta tidak terbukti. Hal itu berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang menerangkan bahwa Brigadir J masih hidup ketika tiba di Jakarta. Komnas HAM mendapatkan temuan bahwa Brigadir Joshua bahkan bercengkrama dengan rekan-rekannya sesama ajudan Sambo sebelum kejadian penembakan. Salah satu sumber Kompas.com yang memiliki bukti perial ini juga membeberkan bahwa Brigadir J masih bercengkrama hangat dengan ajudan lain dalam waktu yang cukup singkat sebelum jam kematiannya. Lalu kedua, ditembak dari jarak berlainan. Hoirul Anam menyebutkan dugaan sementara Brigadir Joshua ditembak dari jarak berlainan. Anam mengatakan luka tembak di tubuh Brigadir J terdiri dari luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Namun dia belum ingin merinci berapa jumlah luka tembak tersebut. Lalu ketiga, penyebab sayatan di kaki. Komnas HAM yang sudah mendapat informasi mengenai penyebab luka sayatan di kaki, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap, luka itu sengaja dibuat oleh tim forensik untuk menyuntikkan formalin ke tubuh Brigadir J. Dijelaskan Taufan, suntikan formalin diberikan setelah dilakukan otopsi pada jenazah Brigadir J. Mereka menyayat bagian kaki untuk menyuntikkan cairan formalin ke pembuluh darah agar masuk ke seluruh tubuhnya. Karena itu ada luka sayatan di kaki. Begitulah terang Taufan. Selain dokter forensik, pihak keluarga juga sudah memberikan formalin sebelum memakamkan jenazah Brigadir J. Taufan berharap pemberian formalin ini bisa membantu proses otopsi ulang jenazah agar tidak membusuk. Hoirul Anam menyebut, sementara itu hari ini Komnas HAM memanggil tim cyber dan Puslapor Polri untuk melihat jejak digital forensik dari kasus ini. Selain itu, Taufan juga berencana memanggil orang-orang yang bekerja di rumah Irjen Verdi Sambo karena ada kaitannya dengan keterangan ajudan. Komnas HAM telah memeriksa 20 rekaman CCTV yang tersebar di 27 titik perjalanan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dari Magelang menuju Jakarta. Dalam video itu diketahui bahwa Brigadir J masih hidup saat tiba di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ana mengatakan dalam video itu, Brigadir J terlihat masih hidup dan bercengkrama bersama keluarga Irjen Verdi Sambo, termasuk istri Sambo, yakni Putri Chandrawati. Kompas.com yang memiliki bukti perial ini juga membeberkan bahwa Brigadir J masih bercengkrama hangat dengan ajudan lain dalam waktu yang cukup singkat sebelum jam kematiannya. Lalu kedua, ditembak dari jarak berlainan.